Nanti Pak Putu ikut kalau mau berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa 'ala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadirin kiram, para alim, para ulama yang kami hormati, sebagai jamaah salat Baitul Ma'mur, anak-anak, adik-adik semuanya yang berbahagia, alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diperkenankan, diberikan kekuatan untuk melakukan serangkaian kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan nanti kita masih diberikan keimanan, diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa istiqomah dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada Al-Babul Khamis, bab yang kelima di dalam kitab Subulus Salam, di dalam kitab Babul Hadis, yaitu Subulus Salam. Pada kitab Babul Hadis di bab yang kelima kemarin sudah kita pelajari bahwa ada salah satu hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu ma'rifatun bi qalbi. Ya, kita iman itu ma'rifah bil qalbi, meyakini di dalam hati, wa qalu bil lisani, lan ucap kelawan lisan, wa amalu bil arkani, dan amalkan dengan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Jadi keimanan dimulai dari keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Pada keimanan kita itu yang terletak di dalam hati kita, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah menetapkan keimanan kita. Karena hati manusia itu berbolak-balik, ya, ada perubahan, ada kadang-kalanya keimanan kita sangat tinggi, ada kalanya keimanan kita rendah, ya. Seiring dengan apa yang dicoba diberikan cobaan kepada Allah kepada kita.
dicoba dengan anak yang tidak nurut, ya, itu semuanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menguji kadar keimanan kita. Manakala kita pada situasi yang tidak menyenangkan, sedang dicoba dalam kekurangan, sedang dicoba dalam kesakitan, ya, mungkin kalau kita tidak bersyukur, maka hati kita akan merasa, kenapa ya saya sudah sholat, saya sudah berbuat baik, Allah masih mencoba menguji dengan kekurangan-kekurangan ini, ya. Makanya kita wajib paham, kita wajib meyakini bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu yang terbaik, ya, yang terbaik. Kita harus meyakini itu. Mungkin dengan pada saat kita dicoba dengan kemiskinan, mungkin saat kita dicoba dengan kekurangan, mungkin saat kita dicoba dengan adanya sakit, itu Allah membuka kesempatan kepada kita untuk muhasabah, untuk merenung, untuk mengingat kembali bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dicoba dengan sakit, kita lebih banyak beristighfar, kita lebih banyak mengingat Allah, kita lebih banyak punya waktu untuk ingat kepada Allah. Ya, karena pada waktu sakit mungkin saja kita tidak bekerja, mungkin saja kita tidak keluar rumah melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Maka kita diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa beristighfar, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya apabila kita dicoba dalam suatu hal yang tidak menyenangkan, kekurangan, sakit, sebuah hal yang tidak kita inginkan, maka kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh frustasi, kita tetap berharap kepada Allah. Mudah-mudahan hikmah setelah kita dicoba itu akan lebih baik, lebih utama lagi apabila kita lulus dari cobaan itu. Itu cobaan yang tidak menyenangkan juga, itu mempengaruhi kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman, yang percaya bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu terhadap kita, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi hikmah dari cobaan itu akan membawa kebaikan bagi kita. Cobaan yang kedua, manakala kita diberi kesempatan untuk senang, ya, diberi kekayaan, usahanya lancar, ya, bisnisnya lancar, kemudian segala usahanya mendapatkan apa? Kebaikan, ya, maka kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa bahwa kita yang menghendaki itu, kita tidak boleh merasa bahwa iki lo aku dunia keluarga soge, keluarga bahagia dan sebagainya. Padahal itu semuanya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita tidak dalam keimanan yang baik, maka kekufuran itu nanti akan hadir di hati kita, ya, akan hadir di hati kita. Makanya kita perlu ingat bahwa roda itu terus berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Kita diuji dengan sesuatu yang baik, kecukupan, kesehatan, ya, kekayaan. Maka kita harus tetap ingat bahwa segala sesuatu diberikan oleh Allah itu untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya Allah, ketahuilah bahwa Allah akan menambah keimanan itu lebih baik.
banyak. Dan barang siapa yang mendapatkan kenikmatan tetapi kufur, tidak mensyukuri, maka ingatlah bahwa azab Allah itu amatlah pedih. Sekali lagi, pada saat kita mendapatkan kebaikan, pada saat kita mendapatkan ujian, kesenangan, kekayaan, kemakmuran, kejayaan dan lain sebagainya, jangan sombong, jangan mentang-mentang dan akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena sesungguhnya Allah itu berada di sekitar kita. Yang paling dekat dengan kita ya Allah di hati kita. Kalau kita lupa, kita tidak syukur, kita kufur, maka ingatlah bahwa azab Allah itu amatlah pedih. Kita, kalian mungkin merasa kalau belum waktunya, saya masih kecil, saya masih belum punya kewajiban untuk beribadah dan sebagainya. Tidak, ya. Kalian yang sudah balik ditandai dengan apa? Kalau laki-laki balik itu ada mimpi basah seperti yoga, ya. Itu sudah punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalian yang sekarang masih kecil ini harus sekali untuk belajar menambah pengetahuan dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan kalian belajar ya di sekolah, di madrasah, belajar ilmunya, tetapi di lingkungan, di rumah tidak kalian praktekkan, tidak kalian wujudkan ilmu-ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk contoh keimanannya anak-anak, ya kemarin sudah banyak disampaikan, ya karena iman itu diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, perbuatan itu nyata, aksi nyata itu harus kalian lakukan. Kalau sekarang di pembelajaran di sekolah, di madrasah kalian ada kebaikan, 7 kebaikan anak Indonesia, ya, yang gantinya P5 itu sekarang menjadi 7 kegiatan positif anak-anak Indonesia. Ya, ini dalam rangka untuk apa? Untuk mewujudkan anak-anak yang karakter kebangsaan, karakter keagamaan. Ya, itu sekolah madrasah disampaikan lingkungan sholat di pengajian itu intinya kalian harus berusaha untuk mempraktekkan itu. Di dalam hadis yang ada pada bab hadis ini, kalian sudah mempelajari tentang keimanan. Ya. Ada sebuah cerita, ada hikayat, ada kumpulan anak, beberapa anak diberi tugas oleh gurunya. Ya, diberi tugas oleh gurunya. Masing-masing diberi seekor ayam. Ya. Pesannya guru, tolong kalian bawa keluar ruangan ini, kalian potong ayam ini, tetapi kalian harus yakin tidak ada satupun sesuatu pun yang melihat kamu saat kamu memotong ayam ini. Ya. Anak yang pertama dikasih 1 ayam dibawa keluar. Oke, gampang, Ustaz, hanya tinggal potong ayam. Anak yang satunya, kelompok satunya keluar membawa ayamnya untuk dipotong di luar sana. Ada anak satu lagi kelompok yang lain keluar, ada beberapa
yang prinsipnya adalah ayat ini bisa dipotong manakala tidak ada orang yang tidak ada sesuatu pun yang melihatnya. Ya. Yoga potong ayat. Pak gono sing asma aku tak potong ayatku berhasil. Ya. Jerene arsa potong ayam kita potong nang dia tak gawa nang nggon jero kamar. Oh ya Pak, kamar lho sing delok aku. Ibu ndak ada, bapak ndak ada, ayamnya dipotong berhasil. Ya. Jarene Kemal ayam ini tak gawa nang dia supaya potong sing masuk ke dalam hutan, masuk ke sawah. Di tengah sawah tidak ada yang melihat. Wis tepak Allah, saya lakukan tugas yang diberikan oleh Allah kepada saya, diberikan oleh Pak Guru kepada saya untuk memotong ayam. Ya. Ternyata setelah dapat tas paku yang ditemukan, Yoga Kemal Aksa kembali ke gurunya. Pak Guru, ini sudah saya potong ayam saya. Saya sudah berhasil melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru, oleh Ustaz. Datang Juna dengan membawa ayam yang belum terpotong. Yoga guyu, Kemal guyu, Arsa guyu, potong ayam mulai gak iso. Gurunya bertanya, Jun, kenapa kok belum dipotong? Ya, tadi itu sudah saya bawa masuk ke kamar Pak, tetapi masih ada yang melihat itu. Saya tidak ada, bapak saya tidak ada, tapi Allah melihat saya. Katanya Pak Guru tadi tidak boleh ada yang melihat selain saya. Padahal Allah itu melihat saya, maka tidak saya potong ayam ini. Saya bawa lagi Pak ke dalam hutan. Di sana benar tidak ada orang, tidak ada siapapun, tapi saya ingat Allah melihat saya. Allah bersama saya, maka tidak jadi saya potong ayam itu. Ya. Maka kesimpulannya, ya, apabila keimanan kita mempercayai bahwa Allah itu ada bersama kita dimanapun dan kapanpun kita berada, maka kita harus ingat dalam melakukan aktivitas kita harus berusaha dengan amal-amalan yang baik. Karena apa? Karena Allah selalu melihat kita. Tumane melindungi Allah laku-laku ana pelene nggone dijepik ana sirku. Ya. Tumane melindungi Allah utawa awan-awan panas-panas Allah ana topi ngarepe omahe wong disaut digawa lumayan gak itu topi. Ingat bahwa Allah selalu bersama dan melihat kita. Maka kita tidak boleh bermain-main dengan keimanan kita. Kita sudah tahu, ya. Kita sudah mengikrarkan diri dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah syahadat tauhid dan syahadat rasul kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Sekarang sudah menjelang waktunya berbuka puasa. Lalu diharap kalian besok jam 5:15 sudah masuk di musola ini. Mainnya dihentikan, tulangan diledeni dan masuk ke musola. Kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keimanan yang baik dan dihadirkan oleh Allah sampai akhirnya kita memegang keimanan kita bersama tauhid kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung. Bentar siaran langsung. Oke. Oke. Ono Surabaya. Saya gak umum jauh. Orang wes urut. Radio Persada.
pikirin do apa ikut. Siaran ini. TikTok bisa kabeh. Mulai awal sampai akhir. Jalan no TikTok iki. Dalam? Ayo bawa, ayo ambil air iku. Iki bisa. Kaget tuh. Apa mau buang tuh? Tuh.